Bismillahi arqikum min kulli syai'in yu'dhikum. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Sakit ruhiyah ini adalah sakit non medis. Bisa disebabkan karena hati, bisa disebabkan karena jin atau sihir atau ain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saat di klinik kemarin kan ada pasien yang antum langsung tangani. Iya, iya. Yang mana itu? Kan kalau nggak salah keluhannya tuh dia tidak bisa sholat, gerakan sholatnya tidak bisa sembuh. Oh, yang ibu-ibu sama suaminya itu ya? Dia agak sulit berdiri juga. Ya. Nah, ya, jadi kakinya itu memang berat, jadi nggak bisa ruku, nggak bisa sujud. Jadi kalau duduk, kalau sholat duduk, dan memang sakit-sakitan itu udah lama. ada miracle nih Ustaz. Masya Allah setelah di ruqyah. Iya. Beliau bisa berdiri. Langsung bisa berdiri saat itu juga setelah di ruqyah. Masya Allah. Itu gimana Ustaz? Misalnya secara penjelasan ilmiahnya itu seperti apa? Iya. Makanya saya selalu mengatakan bahwa penyakit itu kan sebabnya dua ya. Sebagaimana di dalam buku ini juga ensiklopedia pengobatan Islam ini kalau kita baca yang ditulis oleh Syekh Sa'ban Ahmad Salim ini. Jadi beliau mengatakan penyakit itu ada dua sumbernya. Pertama adalah penyakit jismiyah yang memang sakit fisik. Yang kedua adalah sakit ruhiyah. Sakit ruhiyah ini adalah sakit non medis. Bisa disebabkan karena hati, bisa disebabkan karena jin atau sihir atau ain. Nah, kondisi-kondisi tertentu di saat orang terkena gangguan non medis, ya bukan fisik, itu bisa saja gangguan non medis itu membuat dia sakit seolah-olah sakit fisik, sehingga dia nggak bisa jalan, dia nggak bisa sholat sempurna, ruku, sujud nggak bisa seperti ibu kemarin. Itu selama 2 bulan itu nggak bisa sujud, nggak bisa ruku, bahkan nggak bisa jalan karena sakit, betul-betul sakit di pinggang ke bawahnya gitu ya. Dan ternyata setelah kita ruqyah kemarin kan dia langsung bisa berdiri, kakinya dia angkat ringan sampai nangis-nangis dia ya, merasakan keajaiban dari pengobatan ruqyah syariah. Nah, itulah dampaknya ketika orang gangguannya non medis. Sebetulnya sederhana ketika di ruqyah bisa langsung berdiri dan bisa langsung jalan. Cuman yang jadi masalah ketika dia non medis dan kemudian melakukan pengobatannya secara medis ya nggak nyambung kan. Itulah pentingnya umat harus tahu mana penyakit yang perlu diruqyah, mana penyakit yang dibawa ke dokter. Makanya kalau ada kasus secara diagnosa itu dia tidak ketemu di medis, mungkin kasusnya seperti itu ya. Nah, ini yang paling penting adalah kalau teman-teman yang ada di rumah itu dia mengetahui ciri dan indikasi penyakit itu adalah penyakit non medis, walaupun nampaknya seolah-olah medis. Artinya bagaimana ciri yang paling nampak adalah dia sakit, Kang. Sakitnya seperti medis, kayak ibu itu lupa, dia nggak bisa jalan, dia nggak bisa sujud, nggak bisa ruku, sakit yang teramat sakit. Tapi kalau dibawa ke dokter tidak terdeteksi secara medis. Datang ke dokter, kata dokter nggak ada, ke rumah sakit tidak terdeteksi, minum obat nggak hilang-hilang, berarti itu menunjukkan bahwa dia terkena gangguan sihir bisa atau ain. Nah, kalau dia sihir atau ain, sebetulnya bisa dia melakukan pengobatan secara mandiri, ruqyah mandiri di rumah. Tapi ada kalanya pengaruh sihir dan ain itu tidak bisa dituntaskan dengan cara ruqyah mandiri. Itulah pentingnya kita hadir untuk membantu mereka, meruqyah mereka. Makanya ibu ini kan sudah berkali-kali ini diruqyah sama tim kita, tapi belum tuntas-tuntas. Makanya ketika tadi diruqyah kok reaksinya kasihan, saya turun ke bawah, saya bantu, dan alhamdulillah diruqyah selama 15 menit kurang lebih, langsung sembuh dan langsung bisa berdiri. Masya Allah ya. Nah, sebuah keajaiban. Dan kemudian
Ciri orang terkena gangguan sihir itu kan jelas ya, dia selalu mimpi buruk, Kang. Mimpi ular, mimpi hanyut, mimpi tenggelam, mimpi berada di tempat-tempat yang menyeramkan, mimpi tersesat di kuburan, seperti yang ibu kemarin kita datangi, mimpi tersesat di hutan, kan gitu. Kemudian dampak daripada pengaruh sihir ini, orang kalau kena sihir atau ain, itu dampak sosial dalam kehidupannya luar biasa, Kang. Setidaknya akan 3 hal yang rusak dalam kehidupannya. Nah ini, yang pertama, dia akan menjadi sakit-sakitan sehingga secara fisik dia nggak sehat lagi. Terus sakit, sering opname, masuk rumah sakit, kadang-kadang masuk ruang ICU, padahal sakitnya nggak ada. Kemudian rezekinya, Kang. Orang kalau kena sihir atau ain, itu usaha apapun bangkrut, Kang. Gagal, Kang. Kalau dia usaha bukan tambah untung, malah tambah terbelit hutang. Inilah ciri dan karakteristik dia terkena sihir. Yang ketiga, rumah tangga. Itu akan dibuat berantem terus. Masalah kecil jadi besar. Kalau berantem, istri selalu minta cerai. Emosi nggak terkendali. Kalau udah cekcok, udah kadang main tangan, kadang sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada pasangan. Jadi 3 ini betul-betul dirusak. Melebar kemana-mana, jadi melebar kemana-mana. Makanya mau nggak mau mereka harus mencari solusi secara tuntas, yaitu pengobatan Al-Quran di ruqyah, sehingga kemudian pengaruh sihirnya hilang, pengaruh ainnya hilang, dan kemudian ya bisa normal jalan lagi gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat tayangannya saya meruqyah, itu langsung bisa jalan, langsung bisa ruku, langsung bisa sujud seketika itu juga. Nah, Ustaz, untuk proses maintenance-nya atau after setelah di terapi itu, baiknya buat orang-orang yang sedang menjalani terapi, itu ada bekal amalan atau mungkin apa yang harus mereka lakukan setelah diruqyah biar kondisinya bisa stabil gitu. Benar. Jadi gini, Kang, seperti yang sudah biasanya kita jalankan, kan? Ketika kita sudah ruqyah di sini, kan kita ada pendampingan datang ke rumahnya dan membersihkan rumahnya. Ternyata kita menemukan apa? Banyak sekali rumah-rumah pasien kita yang udah berkali-kali diobati di sini nggak sembuh, datang ke rumahnya masih ada buhul, rajah, jimat, yang mereka nggak tahu kalau itu jimat. Karena memang ilmu mereka nggak sampai. Makanya kita perlu datang ke rumah, kan gitu. Dan ini kan kita open ya kepada siapapun follower kita, jamaah kita yang mau rumah dibersihkan, kita siap datang. Kalau dekat ya kita biaya sendiri nggak apa-apa, kalau jauh ya masa kita disuruh jalan ke Kalimantan, kan nggak mungkin gitu ya. Tapi kita siap untuk membersihkan, membedah rumah mereka, agar kalau ada buhul sihirnya, ada raja, itu dibersihkan. Nah, hal yang paling penting setelah dia pulang ke rumah, setelah diruqyah, kalau dia mau betul-betul sembuh, maka dia harus merajia rumahnya. Kalau kita belum bisa datang, dia harus cari mana dulu, kan kalau dia sakit udah lama, berarti dia udah pernah ke dukun, udah pernah ke orang pintar, udah pernah ke ustadz, tapi ustadznya masih pakai raja ya, ustadz tenah gitu ya. Nah, itu perlu dicari, dibersihkan. Ini pertama. Yang kedua, ibadahnya, Kang. Yang menyembuhkan itu siapa? Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan, kan gitu. Kalau Allah yang menyembuhkan, maka kita mendekat kepada Allah, kan gitu. Bagaimana cara mendekat kepada Allah? Sholat 5 waktu yang dijaga, perbanyak baca Al-Quran. Dengan kita memperbanyak baca Al-Quran, maka menunjukkan kecintaan kita kepada Allah, dan Allah juga akan mencintai kita. Kemudian zikirnya dikuatkan. Zikir itu apa? Zikir itu kan memuji Allah, berdoa kepada Allah, menyebut asma Allah, nama-nama Allah yang mulia, sehingga kemudian Allah merasa dipuji. Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah, itu kan pujian-pujian kepada Allah, sehingga kemudian Allah itu senang dipuji, sehingga kemudian ketika kita memuji Allah, maka Allah akan kabulkan apapun hajat kita. Nah, dan zikir itu menjadi pembentengan. Kemudian yang keempat, sedekah. Sedekah ini wajib, Kang. Karena salah satu pintu masuk setan terbesar dalam kitab Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaiton adalah kikir. Orang pelit itu paling mudah kerasukan. Ya, dan antum perhatikan ya, pasien-pasien kita di UE Center yang dermawan itu,
mudah untuk mengeluarkan uang, sembuhnya cepat kan Kang? Iya, Masya Allah. Nah, itulah luar biasanya sedekah. Ya, jadi memang ada efek langsung dari amalan tersebut. Benar, benar. Karena memang Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberikan penyakit. Innallaha anzala da'a wa dawa wa likulli da'in dawa. Kan gitu. Allah yang menurunkan penyakit dan Allah menurunkan obatnya, dan setiap penyakit ada obatnya. Bahkan Rasulullah mengatakan likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi idznillah azza wa jalla. Ya, setiap penyakit itu ada obatnya. Kalau obat sesuai dengan penyakitnya, maka penyakitnya akan sembuh. Jadi ini janji daripada Rasulullah bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Kenapa kamu berobat selama ini nggak sembuh-sembuh? Karena obatnya nggak nyambung. Sakitnya gangguan jin, sihir, tapi minumnya obat-obatan kedokteran, bisa sembuh nggak? Nggak nyambung. Ya nggak bakal bisa sembuh. Sakitnya medis, datangnya ke ruqyah, bisa sembuh nggak? Mungkin. Ya mungkin bisa, tapi mungkin tidak juga. Tapi kalau digabungkan antara ruqyah dengan medis, maka percepatan kesembuhannya lebih cepat karena sakitnya medis. Jadi kalau non medis ke peruqyah, kalau medis ke peruqyah dan medis juga, baru maksimal insya Allah akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Ustaz, ini menarik nih. Bakalan banyak hal-hal menarik sih yang serupa ya, Ustaz, yang memang dinamika dari kondisi-kondisi teman-teman yang mungkin sedang mengikuti terapi ruqyah di UEA. Oke teman-teman, pokoknya ikutin terus channel UEA ya saja. Iya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya atau mungkin punya kejadian yang serupa atau mungkin punya permasalahan seperti penyakit non medis atau medis yang ingin masih didampingin dan ingin coba untuk dituntaskan masalahnya, bisa tulis di komen atau mungkin nanti kita ada tim yang bisa menghadiri ke tempat Anda semua. Benar, insya Allah. Oke, ikuti terus UEA channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.